Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Sani Amalia. Pada video kali ini kita akan belajar terkait materi turunan, di mana materi turunan yang akan kita pelajari yaitu terkait turunan sebagai limit fungsi. Sebelum kita masuk ke dalam materi turunan, kita akan mereview dulu terkait bagaimana cara mencari gradien dari sebuah fungsi. Bisa kita perhatikan pada gambar berikut, diketahui sebuah kurva fx, di mana pada kurva fx ini terdapat dua buah titik yang dihubungkan oleh suatu garis. Titik yang pertama yaitu titik P dengan koordinat x1, y1, dan titik yang kedua yaitu titik Q dengan koordinat x2, y2. Garis yang menghubungkan titik PQ akan kita cari berapakah nilai dari gradien atau kemiringan garis tersebut. Pada materi SMP, kita sudah mengetahui bahwa untuk mencari gradien atau kemiringan suatu garis, kita bisa membandingkan delta Y-nya dengan delta X-nya. Atau dengan kata lain, gradien itu sama dengan delta Y dibagi delta X. Atau dapat kita tulis sebagai berikut, di mana gradien ini kita simbolkan dengan M kecil, karena di sini garisnya melewati titik PQ, sehingga kita gunakan simbol MPQ, di mana MPQ ini sama dengan delta Y per delta X. Atau bisa kita tulis sebagai selisih dari Y2 dengan Y1 dan X2 dengan X1. Di mana delta Y bisa kita lihat pada gambar bahwa delta Y ini sama dengan Y2 dikurangi Y1, begitupun dengan delta X merupakan hasil dari pengurangan antara X2 dengan X1. Sehingga kita bisa menulis rumus gradien dari garis yang melewati titik PQ adalah delta Y per delta X sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Atau rumus gradien ini dapat kita tulis menjadi sebagai berikut, di mana MPQ ini sama dengan Fx2 dikurangi Fx1 per X2 dikurangi X1. Fx2 ini hasil persamaan dari Y2, di mana pada gambar kita bisa melihat bahwa Y2 ini merupakan hasil pemetaan dari daerah asal X2 yang dipetakan oleh fungsi Fx. Sehingga ketika X-nya kita ganti dengan X2, fungsi tersebut nilainya menjadi Fx2 atau Y2. Sehingga Y2 ini bisa kita tulis sebagai Fx2, begitupun dengan Y1 kita bisa menulisnya dengan Fx1. Sehingga rumus gradiennya berubah menjadi atau dapat ditulis menjadi MPQ sama dengan Fx2 min Fx1 per X2 min X1. Atau rumus gradien ini dapat kita ubah bentuknya menjadi MPQ sama dengan Fx1 ditambah delta X min Fx1 per delta X, di mana X1 plus delta X ini sama dengan X2. Kita bisa lihat lagi pada gambar bahwa X2 ini bisa dikatakan sebagai penjumlahan dari X1 dengan delta X, sehingga kita bisa ubah bentuknya menjadi yang tadinya Fx2 kita ubah menjadi Fx1 ditambah delta X. Sekarang, bagaimana jika ada garis yang melewati titik Q, di mana garis tersebut merupakan garis singgung dari kurva Fx? Pertanyaannya adalah, bagaimana cara mencari gradien garis tersebut? Mari kita amati gambar berikut. Garis singgung kurva Fx yang melewati titik Q dapat kita cari gradiennya dengan memperhatikan gradien dari PQ.
Apabila titik P ini bergerak mendekati titik Q, mari kita perhatikan bagaimana dengan nilai dari delta X dan nilai dari delta Y. Jika titik P ini bergerak mendekati titik Q, maka kita bisa perhatikan delta X ini nilainya semakin kecil dari nilai sebelumnya. Begitupun dengan delta Y. Bagaimana jika pergerakannya semakin mendekati Q? Kita perhatikan bagaimana nilai dari delta X dan delta Y-nya. Pada gambar kita bisa melihat bahwa semakin titik P ini mendekati titik Q, maka nilai dari delta X maupun delta Y-nya akan semakin kecil. Kita bisa perhatikan delta Y dan delta X-nya. Semakin P ini bergerak mendekati titik Q, maka delta X maupun delta Y-nya akan semakin memiliki nilai yang kecil, sehingga akan karena semakin kecil sehingga nilainya akan mendekati 0. Jadi dapat dikatakan bahwa delta X-nya akan mendekati 0 karena semakin P ini bergerak mendekati Q, nilainya akan semakin kecil. Sehingga dari sini, untuk mendapatkan gradien dari garis singgung yang melewati titik Q, kita bisa gunakan gradien PQ dengan menggunakan pendekatan nilai limit, di mana limit ketika delta X-nya mendekati 0, gitu ya. Oke, kita memperoleh rumus terakhir dari MPQ itu sama dengan fx1 plus delta x dikurangi fx1 per delta x. Karena kita ingin mencari gradien dari garis singgung fx yang melewati titik Q, dengan menggunakan gradien dari MPQ tadi, sehingga kita melakukan pendekatan di mana ketika delta X-nya mendekati 0. Karena tadi ketika P-nya kita geser semakin mendekati Q, artinya garisnya pun menggeser ya, garisnya pun bergeser, sehingga mendekati posisi garis singgung tadi, maka kita dapat mencari garis singgung tadi dengan nilai limitnya. Sehingga kita bisa mendapatkan gradien dari garis singgung fx, garis singgung pada kurva fx yang melalui titik Q ini dengan menggunakan nilai limitnya, ya. Limit dari fx1 ditambah delta x min fx1 per delta x ketika delta x-nya mendekati 0. Maka inilah yang dapat kita gunakan untuk mencari nilai dari gradien garis singgung kurva fx yang melalui titik Q tadi. Dari ilustrasi tadi kita bisa mendefinisikan, misalkan f adalah fungsi kontinu yang bernilai real dan titik Q pada kurva f. Maka gradien garis di titik Q dapat kita tulis sebagai limit dari fx1 plus delta x dikurangi fx1 per delta x dengan delta x-nya mendekati 0 jika limitnya ada. Maka untuk mencari gradien kita bisa menggunakan bentuk limit seperti berikut. Apa kaitannya dengan turunan? Materi gradien tadi sangat berkaitan dengan turunan, di mana gradien garis singgung di titik Q itu disebut turunan fungsi pada titik Q. Atau dapat ditulis sebagai berikut, MGS atau gradien garis singgung tadi itu sama dengan
f aksen x, di mana ini adalah simbol dari turunan pertama sebuah fungsi yang sama dengan limit ketika delta x-nya mendekati 0 dari fx1 plus delta x min fx1 per delta x. Jadi, gradien dari garis singgung di titik Q disebut sebagai turunan fungsi pada titik Q. Ya, ini garis singgungnya ya. Lalu apa definisi dari turunan sebagai limit fungsi? Jika f kontinu, maka titik Q dapat berada di sepanjang kurva sehingga turunan suatu fungsi pada setiap x dalam daerah asal dapat ditulis sebagai berikut. F aksen x sama dengan limit f x plus delta x dikurangi fx per delta x ketika delta x-nya mendekati 0 jika limitnya ada. Jadi, ketika fungsi f itu kontinu, maka Q akan dapat berada di sepanjang kurva tersebut, sehingga turunan fungsinya dapat kita cari dengan menggunakan limit fungsi seperti berikut, jika limitnya ada. Adapun notasi dari turunan yang biasa dikenal dalam pembelajaran turunan ini, yang pertama yaitu notasi Newton, seperti yang sebelumnya sudah ditulis, di mana notasi Newton ini adalah F aksen X atau Y aksen. Ini merupakan turunan pertama dari sebuah fungsi. Atau kita bisa menuliskan dengan notasi Leibniz, di mana notasi Leibniz ini yaitu dfx per dx atau bisa ditulis juga sebagai dy per dx. Berikut contoh soal dari turunan pertama sebagai ide limit. Tentukan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan x kuadrat. Oke, dalam menjawab soal kita bisa menggunakan rumus yang sebelumnya sudah kita bahas, di mana rumusnya adalah f aksen x atau turunan fungsi, turunan pertama pada fungsi fx ini sama dengan limit dari fx plus delta x dikurangi fx per delta x untuk delta x-nya mendekati 0. Karena di soal itu fx sama dengan x kuadrat, maka kita bisa substitusi ke rumus berikut, yaitu sama dengan limit x plus delta x dikuadratkan. Karena fx-nya sama dengan x kuadrat, maka fx plus delta x itu sama dengan x plus delta x dikuadratkan. Dikurangi x kuadrat per delta x untuk delta x-nya mendekati 0. Sama dengan limit, kita jabarkan sehingga diperoleh x kuadrat plus 2x dikali delta x plus delta x kuadrat dikurangi x kuadrat plus delta x untuk delta x-nya mendekati 0. Kemudian kita operasikan sehingga diperoleh f aksen x itu sama dengan limit ketika delta x-nya mendekati 0 dari fungsi 2x kali delta x ditambah delta x kuadrat per delta x. Pada bentuk pembilang, kita bisa memfaktorkan unsur yang sama, yaitu delta x, sehingga diperoleh limit dari delta x dikali 2x plus delta x per delta x ketika delta x-nya mendekati 0. Kita sederhanakan bentuknya sehingga diperoleh limit dari 2x plus delta x ketika delta x-nya mendekati 0. Dengan menggunakan sifat limit, kita bisa peroleh bahwa f aksen x sama dengan 2x. Maka 2x ini merupakan fungsi turunan pertama dari fungsi fx sama dengan x kuadrat. Agar lebih memahami cara menentukan turunan pertama dengan menggunakan ide limit, silahkan kerjakan latihan soal berikut. Terima kasih, selamat mengerjakan.